Penonton dan pemirsa, kembali lagi di Midnight Live. Melihat fenomena banjir korupsi dan badai PHK baru-baru ini, saya akan menghadirkan narasumber ahli untuk membahasnya. Dan narsum kita kali ini adalah mantan penegak keadilan dan pembela kebenaran. Inilah dia, Kang Asep Iwan Iriawan. Apa kabar, Kang Asep? Ayo. Sehat? Alhamdulillah baik. Jadi benar ya, mantan penegak keadilan? Bukan, mantan pacarnya. Pacar keadilan maksud saya, kan banyak yang nggak keadil lagi, nggak pacaran sama keadilan, jadi mantannya. Harus sayang dengan keadilan itu ya? Bukan sayang lagi, harus cinta. Harus cinta ya? Cinta kasih sayang dunia akhirat. Luar biasa. Wejangan dari Kang Asep. Iya. Asep sekarang. Asep. Asep. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Asep. Silakan duduk, Asep. Aduh, luar biasa nih, sebuah kehormatan ini. Kedatangan mantan hakim, ya. Mantan hakim. Yang jelas bukan mantan terdakwa. Jangan dong, masa mantan terdakwa. Amit-amit. Tapi juga banyak yang penasaran kenapa Asep ini meninggalkan profesi hakim dulu, padahal kan karirnya lagi bersinar terang saat itu. Ya, karena saya mual, malu dengan penegakan hukum. Udah dari dulu loh saya bilang. Kalau dulu kan menyuap saya 25 miliar. Ternyata sekarang Pertamina 956 ya. Timah 100 berapa? 300 triliun. Kalau timah 300 triliun 20 tahun berarti nanti Pertamina kali 3 dong. Harus 60 tahun hukumannya. Jadi dulu waktu masih jadi hakim itu lebih banyak digoda apa ditekan? Wah, kalau tekan ada yang nggak berani sama saya. Masa? Bobotoh soal saya. Oh iya. Kalau digoda mah banyak, ya harta, tahta, wanita, Tokopedia, Sophia, Toyota. Jadi godaannya banyak tuh ya? Sangat-sangat banyak. Ya dari bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7. Waduh. Bukan goda lagi. Kang, ini duitnya, mana mobilnya? Nggak tahu, mobil gua angkot sama bis. Dia takut digebukin sama penumpang lain gitu. Tapi apa sih yang bikin Kang Asep itu tidak betah di lingkungan peradilan? Gini, sebenarnya kan saya masuk jadi hakim itu gitu kan biar kelihatan jadi orang benar gitu. Kan saya belajar hukum, menegakkan hukum. Ternyata teman-teman saya tuh jadi teman-teman kok main-main hukum gitu. Lama-lama kan bukan saya persoalan dengan teman-teman dengan terdakwa, dengan pihak. Nggak enaknya masa pasang muka terus dengan teman. Karena teman saya mau, saya nggak mau gitu. Banyak yang seperti itu? Bukan banyak lagi, tiap hari. Tiap hari? Tiap hari, coba. Saya itu kan pernah ngadili satu-satunya, BLBI, gubernurnya sama saya, konglomeratnya sama saya, mantan anak presiden sama saya, artis, ya, para obligor sama saya. Bayangin kalau saya terima yang kayak kemarin Surabaya, si Tanur. Itu kan teman saya tuh, si Rikat tuh yang dapat 1 ton itu. Oh, saya lebih kaya lagi. Cuma lama-lama saya jadi kayak monyet. Ngomong monyetnya jangan lihat saya dong. Tapi bagaimana Kang Asep melihat dunia peradilan Indonesia saat ini, greget nggak? Oh, kalau greget saking kan harusnya lihat penegakan hukum, bagaimana mengadili koruptor, mengadili para ya narkobawan, para pelanggar hukum kan harusnya mereka malu. Yang malu jadi kita sekarang, mereka nggak malu, jadi mau gitu. Akhirnya juga males lah gitu kan. Bayangkan, hanya di Indonesia aja ya yang kena korupsi. Sabang sampai Merauke gubernurnya kena. Mau cari lagi pimpinan yang suami istri ada ya. Coba Kerawang ya, Cimahi, yang adik kakak Bogor. Kemudian Medan, Bandung itu terus tiap wali kotanya kena semua. Kan hebat. Mana ada yang nggak bisa ngalahin Indonesia korupsinya. Juara coba sok cari. Anggota DPR paling banyak, anggota DPRD paling banyak. Gubernur itu kan provinsi kalau saya 33 ya. Kalau salah. Itu gubernurnya lebih dari hampir 30, harusnya setengahnya. Ini nyaingin tadi Pertamina sama Timah. Ini sampai ada klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia ini, Kang. Ya, tuh BLBI saya pegang dulu. Cuma 38, itu aja 38 itu seumur hidup. Kan malu tuh yang kalau 300 triliun kebetulan hakimnya bener, si Teguh. Saya berharap nanti Pertamina itu dipegang sama hakim Teguh gitu kan. Supaya nanti 3 kali lipat. Ya kan harusnya bisa ngalahin. Saya aja 138 triliun dulu seumur hidup. Ya, itu 20 tahun yang lalu loh. Pasaran saya 20 miliar, 30 miliar. Direkam loh omongan saya. Jadi gimana solusinya, Kang? Hah? Melihat angka ya kalau uang seperti ini. segitu masa bingung juga, mau kawin lagi juga bingung. Iya
karena saya makan cuma karedok, lotek gitu kan. Mau beli apaan? Ke luar negeri nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, misalnya cuma bahasa Sunda doang. Yang percuma duit banyak gitu. Lama-lama kan banyak teman-teman saya duit dolar itu diumpetin kayak yang kemarin itu. Dia lupa. Ternyata kemakan rayap. Kasihan deh lu. Mudah-mudahan lihat. Iya, cuma Jadi setiap tahun semakin tinggi angka korupsinya ini. Ya kan kaget. Dulu nggak ada triliun. Saya aja paling 20 miliar patokannya dulu suapnya. Sekarang triliun. Surabaya kemarin juga kan yang ketangkep tuh Sudikat tuh kan teman saya tuh kan bocil dulu. Triliun. Sekarang bayangin kemarin 300 triliun. Kalau nggak Hakim Teguh mungkin juga dapat gede itu. Kan awalnya 6,5 tahun. Oleh Teguh 20 tahun. Nah saya berharap nih yang baru juara World Pertamina ini. Ya, nah ini kan dari kampung saya nih pemainnya banyak. Nanti lihat. Iya. Maka tadi kalau nggak salah harus apa? Silahkan ke luar negeri. Kalau orang Tasik mah suruh mengembara. Banyak orang Tasik, tukang kredit. Coba jualan itu kan dulu kan banyak ngembara. Loh, itu kampung saya loh. Tapi kenapa sih Kang Asep mengarah ke hakim tertentu, memangnya seperti apa? Enggak, karena gini, hakim-hakim itu kan ada hakim pinter, ya. Hakim jujur, hakim BO. Nah, yang jadi masalah tuh udah BDO nggak jujur. Udah pinter nggak jujur. Yang pengen tuh kan hakim pinter, ya, jujur, berani. Ini udah berani, bodoh, nggak jujur. Itu yang terjadi seperti kasus Surabaya. Itu salah satunya. Belum lain, kalau Hakim Teguh dan beberapa, tidak hanya Teguh ya, ada Hak Teguh, ada Nugroho. Kalau hakim dipegang oleh mereka-mereka, dan itu banyak. Saya yakin, semua koruptor takut, nggak akan berani datangin. Kenapa harga kejujuran sangat mahal di negeri ini? Ya tadi, karena orang tidak punya rasa apapun, cuma rasa malu. Mereka mau, tapi hakim-hakim itu, ya, kalau sekelas Teguh, sekelas Nugroho dan beberapa hakim yang saya sebut namanya, itu orang-orang jujur, ya. Dia nggak mau, gitu, karena pilihannya wakil Tuhan. Tuhan aja kan nggak butuh, ya duit. Masa wakilnya butuh duit? Itu kalau jadi hakim. Kalau gaji kecil ya itu pilihan jadi hakim. Kalau mau kaya jadi koruptor, di Pertamina, di Timah, di BLBI, terus PTO itu banyak itu. Ya. Apalagi sekarang terjadi banyak PHK massal. Kang Asep ini sebenarnya seperti apa kondisinya? Kang Asep melihatnya seperti apa? Kalau kita bicara soal Stritex kan jelas di PHK dan hak-haknya katanya akan dipenuhi. Tapi ada juga karyawan misalnya tadi di pabrik bulu mata di Garut yang statusnya juga belum jelas begitu ya. Perusahaannya sudah tidak beroperasi, pegawainya belum di PHK, nggak dapat upah. Ini dari segi hukum bagaimana Kang Asep melihatnya? Pertama kalau PHK itu ada penyelesaian hubungan industrial ya. Jadi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan serikat buruh, perselisihan PHK. Tapi harus hati-hati dikaitkan kalau tadi dengan tema pertama. Kita juga jangan melihat, oh ini kasihan, betul kita harus kan buruh, tapi buruh jangan jadi korban. Padahal di balik itu ada permainan tadi diantaranya, kolusi, korupsi, nepotisme. Saya kasih contoh, jadi jangan terperdaya oleh kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya di balik itu ada. Jadi kita harus kasihan kepada buruh yang jadi korban. Paling permainan tadi, mafia-mafia kapitalis. Ya. Entah itu pengusaha, entah itu penguasa, bagaimana itu perusahaan itu dibayar. Maka harus diperiksa. Memangnya ada modus-modus seperti itu di Oh itu banyak, jadi paling gampang ini. Saya supaya nggak ada tuntutan dari buruh, saya punya perusahaan. Punya utang aja sama DCD, cari pailitin. Kan di luar kelihatan perusahaan dipailitin, padahal saya udah main-main toh. Yang jadi korban kan buruh. Buruh kan tidak tahu soal keuangan perusahaan. Padahal ada rapat tahunan, itu juga harus hati-hati, satu itu. Kedua juga mungkin, ada mafia-mafia tertentu yang bermain di situ demi kepentingan, bisa aja duitnya dilarikan ke luar negeri. Ya, atau permainan tertentu. Yang korban buruh kan tidak tahu karena dia mau terima upah. Nah itu juga jangan sampai buruh dikorbankan hanya permainan segelintir kapitalis di negeri ini demi kepentingan duit. Boleh tepuk tangannya dulu dong, Kang Asep. Kang, kalau kita lihat ini ya bagaimana miris kondisi buruh sampai buat tenda seperti ini, menantikan juga nasib mereka ke depan seperti apa, Kang Asep. Ini ke depan tentunya pemerintah harus punya solusi konkret ini, Kang. Ya, itulah karena saya termasuk, mungkin kita bisa berbeda ya. Kenapa undang-undang Omnibusway? Busway. Iya, busway kan. Kalau busway itu penumpangnya banyak, haltenya banyak. Jadi banyak kepentingan. Lahirlah tuh undang-undang cipta kerja. Sebenarnya itu kan di situ bagaimana ya harusnya pemutusan hubungan kerja itu diatur sedemikian rupa, hak-hak buruh itu didahulukan. Artinya disepakati. Tapi kenyataan digergaji ya demi kepentingan para kaum kapitalis. Jadi korban sekarang banyak perusahaan-perusahaan. Hanya salah satunya gara-gara lahirnya undang-undang Omnibusway tadi kan. Iya kan?
Dibahas bebas, kan mana aja ada hal turunnya. Banyaknya turun naik gitu kan. Nah itu juga hati-hati. Kenapa korupsi di negeri ini sulit untuk dibersihkan? Karena paradigma mereka ya. Satu, kapan lagi? Ya, kesempatan kan lihat coba. Setiap jadi pemimpin semua staf ahlinya jadi. Di Mahkamah Agung juga sama itu. Ada organisasi lembaga jadi staf ahli. Ya, kayak tim penggembira di kementerian-kementerian tuh kan. Oh yang apa-apa jadi staf ahli. Jadi juru bicara padahal ada humas. Satu itu. Jadi selama pemimpinnya tidak melayani tapi menikmati itu akan terjadi. Kedua, sebenarnya ada mengatakan boleh berantakan, tapi kalau hakimnya benar selesai. Kan kita penyidikan, penuntutan nggak benar, ketika ketemu hakim Teguh, hakim dan Nugroho dan hakim lain pasti selesai. Tapi kan sekarang masalahnya apa? Penegakan hukum tadi dikooptasi oleh kepentingan tertentu. Artinya di situ berapa pasalnya berapa. Kang Asep mungkin ini terakhir apa wejangan Kang Asep untuk para generasi muda Indonesia, Kang, agar dunia hukum kita lebih baik ke depan dan juga ya semoga harapannya bebas dari korupsi kan, bebas dari KKN. Betul. Kita walaupun keadaan udah kayak berantakan negeri ini ya penegakan hukum, kita harus optimis. Kita harus belajar dari seorang siswa SMA dari Cirebon. Ya, berani memprotes ketika ada korupsi di sekolah. Ya. Kedua, kita harus belajar dari seniman Sukatani kan. Nah, dengan sindiran kan orang harus berani ya dilirik dengan lirikan, bukan lirikan mata, tapi apa? Lirikan itu sindiran dengan bait-bait gitu kan. Orang sebenarnya dengan lagu-lagu itu kan harusnya introspeksi gitu. Jadi kita semangat semua bahwa masih ada harapan, masih ada putra-putra terbaik bangsa yang mau memperbaiki. Kita nggak usah pesimis. Republik ini bisa asal kita kembali ke konstitusi kita, bukan ke undang-undang dasar ya. Ujung-ujungnya duit. Apalagi aduh ada GBHN kan? Baik. Gede bacot, hasil nihil. Tepuk tangan untuk Kang Asep. Terima kasih. Luar biasa, wejangan yang sangat berharga. Dari Asep ya. Asep ya. Bukan Asep Show ya. Asep Show. Terima kasih Asep. Sama-sama. Sudah bergabung. Terima kasih Kang Asep. Ya, sudah bergabung di Midnight Lives. Dan kita akan kembali dengan sebuah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.